Iki ada pocong, ada suster ngesot, ada gendruwo ya Pak itu. Oke. Ini apa Pak ini? Situasinya gelap ya. Iya. Ini kalau tidak salah itu sekitar pukul 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali bersama podcast Jadi Tahu, Belajar Demokrasi Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Setelah sekian lama podcast kita vakum karena kita fokus pada tahapan-tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024, akhirnya kita kembali lagi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Khori Miftahul Huda, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar. Di kesempatan yang baik ini, kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau yang pertama adalah Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Bapak Daryono Esikom. Bagaimana kabar hari ini Pak Daryono? Kabar baik Mas Khori. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Full? Alhamdulillah masih full. Oke. Untuk narasumber yang kedua, tentu tidak asing bagi kita karena beliau adalah komisioner terlama di KPU Kabupaten Karanganyar untuk periode kali ini. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Karanganyar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu David Wahyuningtyas SPMM. Bagaimana kabar hari ini Bu David? Alhamdulillah kabar baik. Ramadan kali ini sudah turun berapa kilo ya kira-kira? Malah nambah kayaknya. Aduh itu. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Izin Pak Daryono dan Bu David, biar kita lebih akrab seperti teman, saya panggilnya Pak Dar dan Bu Dev aja gimana? Siap. Oke. Ya. Oke teman pemilih dimanapun kalian berada, pilkada kali ini sudah paripurna. Beberapa daerah terjadi beberapa dinamika, diantaranya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Tapi kita patut bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah di Kabupaten Karanganyar pilkada selesai dengan aman, lancar, dan tentunya bisa dikatakan sukses. Di balik itu, di balik tahapan-tahapan yang sudah terlaksana, pastinya banyak cerita menarik yang bisa kita ungkap di sini. Untuk itu Pak Daryono, Pak Dar, monggo sedikit bisa menceritakan bagaimana gambaran pilkada kemarin terlaksana. Ya, terima kasih Mas Khori. Betul tadi disampaikan. Jadi kalau kita ngomongin pilkada kemarin di Karanganyar, kita ketahui bersama dan kita syukuri pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karanganyar kemarin berjalan dengan baik. Kemudian semuanya berjalan dengan lancar, dengan damai, dengan aman, dan kita juga tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, sehingga kita sudah bisa menetapkan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam kesempatan pertama tanggal 9 Januari 2024 dan juga 2025, dan juga bisa mengikuti pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih, itu juga mengikuti pelantikan secara serentak pada tanggal 20 Februari 2024. Saya kira begitu ya Mbak David ya. Iya betul. Jadi kan sekarang mengucapkan selamat juga kepada warga Karanganyar karena sejak 20 Februari 2025 ini kan sudah memiliki gubernur, wakil gubernur untuk Jawa Tengah, dan juga bupati dan wakil bupati Karanganyar yang terpilih sudah dilantik. Alhamdulillah lancar ya Pak Bu ya. Ya Pak Dar dan Bu Dev dan seluruh teman pemilih dimanapun berada, kali ini kita punya beberapa foto dan video yang menggambarkan bagaimana tahapan demi tahapan terlaksana di pilkada
serentak Kabupaten Karanganyar tahun 2024. Mungkin bisa ditampilkan foto yang pertama, Mas. Apa nih? Nah, ini Pak. Bisa dijelaskan Pak Dar untuk foto ini, Pak? Oke. Ini adalah foto seleksi PPK ya, seleksi calon PPK untuk Pilkada 2024. Ini kita selenggarakan pada sekitar bulan April 2024. Jadi ini adalah bagian dari seleksi badan ad hoc. Jadi tahapan pilkada itu diawali dengan setelah peluncuran itu diawali dengan seleksi badan ad hoc yaitu PPK. Kemudian nanti dilanjut PPS, kemudian sampai nanti terakhirnya adalah di KPPS. Nah, untuk foto ini pelaksananya di SMK Negeri 1 Karanganyar, ini tes CAT karena untuk mengikuti seleksi badan ad hoc ini memang harus melalui sejumlah tes. Yang pertama itu adalah seleksi tes CAT, tes dengan menggunakan komputer. Kemudian setelah itu seleksi wawancara dan kemudian akhirnya nanti dipilih 5 orang per kecamatan, kemudian dilakukan pelantikan. Begitu juga dengan PPS itu juga sama metodenya dengan CAT, kemudian dilakukan wawancara dan kemudian dipilih 3 orang untuk di tiap desa atau kelurahan. Secara umum juga kalau kita lihat atau kita kembali ya mengingat-ingat masa seleksi badan ad hoc itu, prosesnya di Kabupaten Karanganyar juga berjalan dengan baik. Semua badan ad hoc PPK, PPS itu juga bisa terpenuhi dan saya kira juga hasil seleksi kita juga tidak mengecewakan karena terbukti pelaksanaan pilkada di Karanganyar juga berjalan dengan baik. Tentu itu juga adalah bagian kerja-kerja teman-teman badan ad hoc PPK, PPS, kemudian Pantarlih, KPPS itu juga mereka lah yang juga sebagai garda depan dalam berkontribusi atas kesuksesan pelaksanaan pilkada di Karanganyar. Ya, terima kasih Pak Dar, panjang sekali penjelasannya. Namun ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan mewakili mungkin teman-teman pemilih yang ada di rumah ya. Sebenarnya apa sih tugas dari PPK, PPS atau bahkan KPPS sampai Pantarlih itu tugasnya apa sih sebenarnya Pak? Ya, kalau PPK dan PPS itu tentu dia adalah kepanjangan tangan ya dari KPU di tingkat kabupaten. Mereka kepanjangan tangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh tahapan ya. Jadi melaksanakan seluruh tahapan pilkada di masing-masing tingkatan. Kalau PPK di kecamatan, kemudian PPS di desa atau kelurahan. Kemudian kalau untuk Pantarlih ini tugasnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi nanti ada masa pemutakhiran data pemilih itu yang melakukan pemutakhiran data di lapangan itu ada Pantarlih. Kemudian kalau KPPS saya kira kita tahu bersama KPPS adalah kelompok yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berjumlah 7 orang. Nah, terima kasih Pak Dar. Panjang sekali penjelasannya untuk foto ini ya. Terus next Mas untuk selanjutnya. Nah, ini apa ini? Kalau ini kayaknya Bu David Bu David yang lebih pas untuk di belakang itu ada tulisan Pantarlih Pilkada 2024. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang foto ini, Bu? Iya, jadi ini adalah proses di mana dilaksanakan salah satu tahapan dalam pilkada, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, di dalam tahapan pemutakhiran data pemilih itu ada satu proses namanya coklit. Nah, coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Nah, ini petugas Pantarlih tadi yang sudah dibentuk oleh PPS ini kan bertugas untuk mendatangi pemilih gitu untuk melakukan pendataan. Nah, ini dilakukan dari rumah ke rumah. Nah, ini kemudian nanti akan ditanyakan apakah data-data yang sudah, apakah pemilih itu atau warga masyarakat yang ada di lokasi tersebut ini sudah
terdaftar atau belum. Kemudian kalau sudah terdaftar gitu, sudah ada datanya, apakah datanya sesuai atau tidak kayak gitu. Jadi harapannya memang karena pemilih ini kan sangat penting ya, dia punya peran pokok, haknya kan dijamin oleh undang-undang. Jadi ya harus didata dengan baik, harus valid kan. Proses kependudukan ini kan sangat dinamis ya, ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang juga mencapai 17 tahun. Nah ini harus didata dengan baik supaya tidak ada yang tercecer dan seluruh warga negara tercatat hak pilihnya. Ini kalau yang sudah didata, seluruhnya sudah valid, sudah mutakhir, ini ditempeli stiker di setiap kakak. Gitu. Mungkin ada nggak sih Bu kendala di lapangan yang menghambat proses coklit tadi ya Bu ya? Ada nggak kendala-kendala apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit kendala-kendalanya? Ya pastinya ada ya, namanya kan kita kan proses, dan ini kan data di lapang ini kan kadangkala kita data yang kita terima kadangkala itu penduduk itu namanya ada tapi penduduknya nggak ada. Lah ini kan kita dilema nih, apakah mau ini kok nggak ada, nggak bisa ditemui ini, apakah dia ini masih hidup ataukah sudah meninggal misalkan kan seperti itu. Lah ini dinamika yang ada di masyarakat ini ya harus disikapi dengan baik oleh Pantarlih kayak gitu. Pantarlih harus benar-benar mencari gitu ya, dan kita kan basisnya de jure ya. Jadi harus ada dokumen kependudukan yang dimiliki kayak gitu. Jadi proses pemutakhiran data pemilih ini juga harus menemui, misalnya berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari daerah, RT, RW dan juga keluarganya. Jadi benar-benar diupayakan bahwa seluruh warga itu benar-benar terdaftar. Satu lagi Bu, pertanyaan mungkin untuk teman pemilih juga mewakili ya Bu. Dalam satu TPS itu kira-kira berapa sih Bu jumlah DPT-nya? Kalau maksimal kan dalam satu TPS itu kalau dalam pilkada itu penduduknya jumlah pemilihnya itu 600. Nah kalau di Karanganyar ini ya rata-rata di angka 500-an lebih lah kayak gitu. Tapi ada beberapa TPS yang kurang dari 400 misalnya, karena letak geografisnya kan misalkan di pegunungan kayak gitu ya, dia memang wilayahnya ya penduduknya hanya kurang dari 400 itu gitu. Tapi kalau rata-rata sih di daerah-daerah perkotaan yang padat kayak gitu satu TPS itu juga untuk pilkada itu maksimal 600 pemilih. Terima kasih Bu David, panjang sekali ya penjelasan untuk coklit dan Pantarlih. Mungkin next Mas untuk foto selanjutnya. Nah ini bisa dijelaskan Pak Dar, ini foto apa Pak Dar? Ya ini adalah foto saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Karanganyar. Jadi ini bagian dari proses pencalonan bupati dan wakil bupati Karanganyar kemarin. Ini kemarin kita buka tanggal 27 Agustus 2024. Di pendaftaran itu kemarin berlangsung selama 3 hari, dan saya jujur aja Mas Kori, ini waktu ini ya agak gelisah gitu ya. Gelisah karena ini menunggu jadi kan pendaftaran itu, untuk mendaftar itu kan calon itu harus mengunggah sejumlah berkas di aplikasi sistem informasi pencalonan ya namanya, atau Silon. Nah, itu memang prosesnya membutuhkan waktu gitu ya. Jadi karena waktu itu kita nungguin juga agak kita sebagai penyelenggara itu juga kasihan, maksudnya kalau para calon-calon yang sudah dan para pimpinan partai yang ikut mendamping itu kan harus menunggu lama. Itu kita kemarin juga agak juga ini kok nggak selesai gitu ya. Tapi beruntung juga yaitu proses yang biasa sih, berlangsung sekitar ya mungkin 1 jam lah gitu. Nah, tapi prosesnya juga lancar dan terbukti kan kita pada akhirnya menetapkan 2 calon bupati dan wakil bupati Karanganyar. Jadi memang di proses pencalonan pilkada kemarin kita hanya 2 calon yang mendaftar, 2 calon, dan kemudian yang
akhirnya juga dua-duanya bisa lolos seleksi administrasi, kemudian sampai ke pengundian nomor urut, dan kemudian kita tetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Jadi proses pencalonan juga relatif berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita ngomong pencalonan ini juga gini Mas Kori, ini juga sekarang ini juga ini bagian proses yang krusial juga ya, karena beberapa kalau kita lihat yang terjadi sekarang, beberapa yang diputus Mahkamah Konstitusi itu adalah terkait pencalonan. Jadi proses pencalonan itu juga sangat penting. Jadi kita sebagai penyelenggara itu juga harus memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Dan di proses-proses kemarin kita juga dalam proses pencalonan juga melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dengan mendatangi kampusnya calon, itu juga untuk memastikan bagian dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, karena tentu kita juga tidak berharap jangan sampai ada kekeliruan lah dalam proses pencalonan itu. Kemudian sampai pencalonan dan kita tetapkan itu, kita juga bersyukur prosesnya berjalan dengan baik begitu. Meskipun ini juga kemarin juga ada dinamika juga ketika menjelang proses pencalonan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait syarat dukungan ya. Tapi di Karanganyar saya kira kemarin prosesnya tidak juga terlalu berdampak, meskipun ada penurunan syarat dukungan, itu sepertinya tidak terlalu mengubah dalam tanda kutip peta politik gitu ya, itu tidak terlalu berubah, dan akhirnya kita ada 2 pasangan calon yang mendaftar. Saya kira begitu Mas Kori kalau dari foto ini ya. Menambahkan jadi kalau kita itu kan sebagai penyelenggara pilkada itu kan KPU itu tugasnya melayani, baik itu yang pertama adalah pemilih dan yang kedua adalah melayani dari peserta. Nah, kalau dalam pilkada pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bupati atau wakil bupati, ini ada 2 jalur sebenarnya untuk pencalonan. Nah, yang pertama adalah melalui jalur perseorangan. Nah, ini bupati itu perseorangan bisa mencalonkan diri dengan mengumpulkan sejumlah dukungan. Nah, untuk jalur perseorangan ini Karanganyar tidak ada yang mendaftar. Mungkin bahkan di Jawa Tengah ya Mas itu tidak ada calon perseorangan, yaitu banyak faktor yang mungkin berpengaruh ya. Kemudian yang kedua dari jalur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, untuk yang dari jalur partai politik atau gabungan partai politik itu tadi Karanganyar ada 2 pasangan calon yang kemudian ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Karanganyar yang mengikuti kontestasi pilkada di 2024 kemarin. Ya, foto yang ini sudah dijelaskan ya. Untuk itu lanjut Mas, next. Nah, ini foto apa ya, kok banyak gambar-gambar di situ? Mungkin Bu David bisa menjelaskan foto apa sih Bu, ini kok banyak gambar-gambar di situ Bu? Jadi ini adalah salah satu kegiatan di masa kampanye. Jadi di dalam masa kampanye itu KPU selaku penyelenggara tadi kan memberikan layanan kepada peserta pemilu. Nah, salah satunya adalah memberikan fasilitasi terhadap alat peraga kampanye. Nah, ini sedang dilaksanakan approval terhadap alat peraga kampanye. Jadi KPU memfasilitasi masing-masing dari masing-masing peserta pemilu, peserta pilkada tadi, masing-masing calon baik paslon 1 maupun paslon 2 itu KPU memfasilitasi baliho, alat peraga kampanyenya kayak gitu. Nah, ini dilakukan persetujuan atau approval karena kan
desainnya itu dari partai politiknya masing-masing. KPU menentukan ukuran dan juga jumlahnya lah, nanti kalau terkait desainnya itu dari partai politiknya masing-masing, sehingga bisa lebih bebas mengekspresikan gitu. Yang terpenting itu harus memuat nama, nomor urut, kemudian juga visi misi dan juga program-program dari peserta pilkada itu. Dan ini nambahin Mas Kori, ini juga di proses itu sebenarnya ada juga cerita menariknya gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan setelah APK yang kita fasilitasi itu, baik baliho, spanduk itu dan umbul-umbul ya kalau yang kita fasilitasi. Nah itu dipasang, itu kita sempat ada bukan komplain ya, tapi ada keluhan dari bawah, dari masyarakat begitu. Ini kok KPU kayaknya nggak berimbang ini, atau kok kayak memihak, karena dua spanduk itu kan masangnya kan berdampingan. Yang kita fasilitasi itu kan dipasang berdampingan. Nah, satu ada tanda coblosnya, satu enggak. Saya nggak perlu sebutin calonnya ya. Tapi waktu itu kebetulan satu ada tanda coblosnya, satu enggak gitu. Nah, padahal terkait itu sebenarnya kan posisi KPU sebenarnya hanya memfasilitasi. Jadi seluruh desain gambarnya itu seperti apa, warna, bentuk itu seluruhnya dari paslon. Kita sama sekali tidak mengedit, tidak mengubah sama sekali. Kemudian setelah itu kita cetakkan contohnya seperti yang ada di gambar ini. Kemudian dimintakan persetujuan. Jadi yang terpampang itu itu yang memang sesuai contoh yang diberikan dari masing-masing tim pasangan calon. Dan keluhan-keluhan itu setelah kita jelaskan, karena sebenarnya tidak hanya dari bawah juga ya, dari Bawaslu itu juga sempat ada yang tanya ini kok begini gitu. Tapi setelah kita jelaskan, kita kasih juga dokumentasinya bahwa itu sudah melalui persetujuan dari kedua paslon, itu akhirnya mereka memahami, oh ternyata memang prosesnya begitu. Nah kadang-kadang kan masyarakat mungkin tidak tahu ya, belum tahu prosesnya, ternyata ada approval seperti ini. Nah, tapi setelah kita jelaskan akhirnya mereka memahami, dan juga setelah itu juga tidak ada komplain atau sejenisnya, itu tidak ada ya. Tapi hal ini tuh kita senang juga kayak gitu, artinya masyarakat itu peduli gitu ya, sama calonnya, sama proses-proses pilkadanya, ya. Sama KPU-nya juga kayak gitu loh. Jadi memang di dalam pilkada ini justru sikap-sikap proaktif seperti inilah yang sangat diharapkan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu berpartisipasi aktif di semua tahapan. Nekat sih Mas untuk foto selanjutnya Mas. Nah, ini video ternyata Pak. Oh iya, video ya. Nah, kalau ini saya ini pasti video apa Pak ini ya. Pak? Ini jadi ini kan situasinya gelap ya. Ini kalau tidak salah itu sekitar pukul 3 pagi. Jadi saya ingat mungkin sekitar pukul 2 atau pukul 3 pagi. Jadi waktu itu kita dapat informasi kalau logistik surat suara ini, logistik yang datang ini adalah logistik surat suara untuk Pilgub, itu akan tiba di gudang gitu ya, di gudang Ngijo gitu. Nah karena kita dapat informasi ya, saya waktu itu tidur di kantor Mas Kori. Jadi kita nunggu di kantor, kemudian jam 3 itu sebenarnya kita pengennya itu dibongkar pagi saja ya. Maksudnya kalau logistiknya, truknya sudah datang, itu harapannya ya sudah sopirnya bisa istirahat, kemudian nanti kita buka bersama-sama, ada polisi, ada Bawaslu, itu kita buka pagi gitu ya. Tapi waktu itu memang ternyata SOP-nya harus dibongkar saat itu juga. Jadi begitu tiba pukul 3 itu kita harus membongkar ya. Sudah, akhirnya kita nggak bisa ditawar gitu ya, kita bongkar jam 3 malam itu. Ada juga dari Bawaslu, dari kepolisian, surat suara itu kita turunkan dan kita cek jumlahnya sama. Kemudian
ya sudah itu kita terima. Ini salah satu dari proses penyiapan logistik. Jadi logistik untuk pilkada itu kan memang tahapannya juga urut-urutannya juga panjang, mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan. Ya, pengadaan ini karena pilkada ini wewenangnya ada di KPU Kabupaten Kota dan juga KPU Provinsi. Kemudian dari pengadaan kemudian didistribusikan dari percetakan ke kita, ke KPU ya. Nah, ini salah satunya kita menerima surat suara Pilgub. Dan kadang-kadang memang seperti ini Mas Kori. Jadi kalau logistik itu datangnya nggak lihat jam kerja gitu ya. Karena ini kebetulan logistik yang ini itu pabriknya atau percetakannya itu ada di Bogor gitu ya. Nah, ketika dikirim dari sana sampai di sini memang kadang-kadang malam hari gitu ya. Jadi kita mau nggak mau ya sudah harus dibongkar gitu ya, harus dibongkar karena SOP-nya harus dibongkar ya. Kadang-kadang ya mungkin orang kan nggak tahu ya, tahunya itu datang ke TPS dapat surat suara. Padahal proses penyiapan surat suara itu membutuhkan waktu yang tahapan yang proses yang panjang. Nah, salah satunya kita terima surat suara, kemudian nanti dilipat, disortir, kemudian setelah itu dihitung kebutuhannya per TPS, dan sampai kemudian nanti di packing semua dan kemudian didistribusikan ke TPS gitu ya. Lihat foto ini sih sebenarnya senang saja ya, maksudnya kita itu ini memang bagian dari semangat kita ya, semangat kita untuk bisa menyiapkan proses pemilihan atau pilkada itu yang memang betul kita upayakan semaksimal mungkin ini. Makanya sampai jam 3 malam pun kita bongkar logistik jam 3 pagi gitu ya. Itu enaknya tidur, Pak. Ini nunggoni truk, Pak. Ya mulai malas. Iya, Pak. Tadi dijelaskan kan surat suara datang, Pak. Iya. Terus nggak mungkin kan surat suara datang itu langsung bisa dicoblos. Otomatis perlu disetting. Iya. Nah, siapa sih Pak yang bertugas untuk men-setting dan mengepak surat suara itu sampai ke distribusi ke TPS untuk dicoblos oleh pemilih itu? Ya, jadi setelah logistik surat suara ini datang, itu pasti ada proses lanjutan ya, Mas Korea. Nah, proses lanjutan itu diantaranya adalah sortir dan lipat ya. Jadi surat suara yang sudah kita terima itu kita sortir. Misalkan ada yang rusak, entah itu sobek gitu ya, karena tidak boleh, karena kan kalau sobek itu nanti menjadi surat suara rusak. Kemudian mungkin yang cetakannya tidak bagus, cetakannya mengganggu, nanti surat suara itu juga dipisahkan. Setelah itu yang baik itu dilipat, dihitung dan dipisahkan atau dihitung per TPS. Jadi kalau misalkan satu TPS itu ada 450 pemilih atau 550 pemilih, maka surat suaranya sejumlah itu plus 2,5%. Nah, setelah itu setelah di packing semua, dihitung, di packing, kemudian itu didistribusikan, logistik itu distribusikan ke TPS itu paling lambat H-1 itu sudah harus sampai di TPS. Jadi kalau kemarin pilkada itu tanggal 27, maka tanggal 26 sore atau malam itu logistiknya itu biasanya sudah harus ada di TPS. Itu prosesnya Mas Kori, sampai kemudian esok harinya itu digunakan untuk untuk nyoblos ya, atau menggunakan hak pilih. Dan itu jumlahnya tidak boleh kita itu kalau surat suara itu kalau sudah di-pack semua, sudah masuk ke kotak semua, nggak boleh kita nyimpan sama sekali. Kalau ada sisa yang rusak tadi atau kelebihan itu harus dibakar. Dan kemarin itu juga kita bakar, dimusnahkan istilahnya ya, disaksikan dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Bawaslu. Nah, oleh karena itu ini dalam logistik ini jumlahnya harus tepat. Maka dalam logistik itu istilahnya harus tepat jenis, tepat jumlah. Nah, ini memang tantangannya di situ. Karena kan ini kalau kurang banyak, ini kan bisa saja nanti pemilihnya nggak dapat surat suara. Ini tentu akan berbahaya ya, tidak boleh terjadi. Sehingga kita berupaya untuk
menyiapkan logistik itu bisa tepat gitu ya, tepat jenis, tepat jumlah gitu. Jangan sampai keliru. Itu memang jadi tantangannya ya dalam pengelolaan logistik. Jadi bahasanya itu logistik itu paling penting ya Pak ya? Bahkan Ya bukan paling ya, kalau penting saya kira semua penting, tapi logistik memang menjadi salah satu hal penting di dalam proses pemilihan. tadi ada penjelasan yang menarik Pak. Surat suara yang tidak terpakai itu dimusnahkan atau dibakar. Alasannya apa sih Pak? Kenapa harus dimusnahkan? Bahkan dibakar itu kenapa? Ya karena itu memang diatur di PKPU ya. Jadi kalau ada sisa itu harus dimusnahkan. Dan itu tujuannya tentu adalah supaya menepis kan, mungkin nanti ada kekhawatiran misalkan kalau tidak dimusnahkan, oh jangan-jangan surat suara ini bisa disalahgunakan baik oleh KPU, oleh oknum atau oleh pihak-pihak lain, maka kemudian itu dimusnahkan. Itu tentu adalah memastikan bahwa proses penyelenggaraan pilkada itu betul-betul meminimalkan potensi untuk penyalahgunaan gitu ya. Maka kenapa harus dimusnahkan, itu tujuannya supaya sudah tidak ada lagi surat suara, karena surat suara itu penting sekali, karena surat suara itu kan nilainya kan di situ kan nantinya itu. Gitu Mas. Oke. Sudah ya penjelasan untuk logistik. Mungkin next untuk selanjutnya Mas. Nah, ini Bu David ini ada polisi Bu di situ. Ada bendera finish juga ya yang dipegang oleh Pak Adar itu ya Pak ya. Bisa dijelaskan Bu Dev, kira-kira momen apa ini yang digambar ini Bu? Jadi memang ini masih di proses tahapan logistik ya Mas ya. Jadi kan mungkin juga teman-teman pemilih semuanya kayak gitu. Tadi Pak Ketua udah menyampaikan bahwa untuk melaksanakan, kadangkala orang tuh kan hanya berpikir bahwa pilkada itu ya hari hanya aja kayak gitu. Padahal jauh sebelum itu sudah ada banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Nah ini memang salah satu tahapan yang ada di dalam pilkada itu adalah tahapan pengelolaan logistik, dan ini adalah proses distribusi logistik. Jadi kalau Pak Ketua sudah menceritakan bahwa salah satu logistik itu adalah surat suara. Nah sebenarnya logistik pemilu itu ada juga kotak, ada juga bilik, kemudian juga ada formulir-formulir dan juga logistik lainnya kayak gitu ya. Dan ini harus didistribusikan dari KPU, disampaikan kepada TPS yang ada di seluruh Kabupaten Karanganyar. Kita bersyukur ya kalau di Karanganyar ini kan daerahnya alhamdulillah accessible, semuanya masih bisa dijangkau. Kalau bayangkan kalau yang di kayak seperti Karimun Jawa atau mungkin luar Cilacap, Jawa, Cilacap kayak gitu, ini proses distribusi logistiknya ini sangat luar biasa. Tapi topografi dan geografis Karanganyar ini juga sebuah hal yang anugerah yang wajib kita syukuri sekali gitu ya. Ini untuk proses logistik ini juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita kemarin bekerja sama dengan PT Pos Indonesia jadi untuk mendistribusikan logistik yang ada dari KPU untuk nantinya sampai ke TPS maupun nanti balik dari TPS juga kembali lagi ke kecamatan dulu, kemudian dilakukan rekap dan nanti juga kembali ke kabupaten. Dan ini proses distribusi logistik ini memang karena ini kan penting ya, urgent kayak gitu. Ini jadi butuh pengamanan dari pihak kepolisian, dan ini memang ini menunjukkan bahwa pemilu ini pilkada ini itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi merupakan kerja kita bersama, nggak cuman kerjanya KPU aja gitu, tapi juga ada pengamanan dari kepolisian, dari
tentara Koramil, juga ya. dari Kodim. Kodim, Ya. kemudian juga tadi masyarakat pemangku wilayah kayak gitu. Karena kan nanti juga ini disimpannya di gudang. Nah, yang menyediakan gudang itu juga di masing-masing kantor kecamatan. Kalau kemarin sih prosesnya ini berjalan cukup baik karena cuaca juga cukup mendukung kayak gitu ya, walau nggak sampai malam-malam kalau di pemilu kemarin karena logistiknya lebih banyak, karena kalau sekarang kan TPS-nya lebih sedikit. Nah ini juga proses distribusi logistiknya jauh lebih lancar, lebih cepat, dan alhamdulillah aman semuanya bisa sampai pada TPS ini juga tepat waktu. Nah, ada satu pemikiran saya, kalau tadi di Cilacap, di Kalimantan kan topografinya itu kendala. Ada nggak sih Bu kendala di Karanganyar tentang, maksudnya ketika dropping logistik ke daerah-daerah itu ada nggak Bu kendalanya? Ada Mas, misalkan kayak gini di Jaten kayak gitu ya. Itu contohnya di Jaten kayak gitu. Karena kan truknya itu kan gede Mas, box truknya itu gede, kita pakai PT Pos Indonesia. Sementara di Jaten itu ada gapuranya. Nah, jadi berhentinya akhirnya di pinggir jalan. Nah, kemudian langsir cukup jauh kayak gitu. Nah, ini kan kalau hujan kan ya repot, tapi alhamdulillah juga nggak hujan, lancar. Kemudian misalkan di Tawangmangu kayak gitu yang memang medannya tinggi, curam kayak gitu juga kita benar-benar menjaga keamanan. Jadi kita ketika bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, kita benar-benar menyampaikan bahwa kondisi dari kendaraan-kendaraan ini juga harus yang prima, yang terbaik. Kemudian dari tenaga kerja yang istilahnya membawa atau mengangkut ini juga harus penuh dalam kondisi yang sehat, sehingga proses distribusinya ini bisa dilaksanakan dengan baik sebaik mungkin. Tadi ada satu penjelasan dari Bu David, logistik ini kan berhenti di gudang kecamatan ya Bu. Terus yang bertugas untuk mendistribusikan logistik dari kecamatan ke TPS itu siapa Bu? Kita kan seperti tadi sudah disampaikan ya, teman-teman PPK, teman-teman PPS ini kan penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa. Jadi dan mereka adalah bukan panjang tangan ya, tapi kepanjangan tangan gitu ya dari KPU. Nah, ini ya mereka yang kemudian bertanggung jawab untuk meneruskan sampai dengan ke TPS untuk distribusi. Ya. Tadi distribusi sudah, mungkin next lagi Mas. Nah ini apa ini Pak Dar, kok ada kren nih Pak di sini Pak? Wah, pasti kan penasaran nih teman-teman memilih di rumah ini gitu ya. Oke, kok nganggo kren barang ki KPU ki. Ini adalah foto ini ya, penertiban APK saat masa tenang. Jadi ketika memasuki masa tenang tanggal 24, 25, 26, jadi masa tenang itu kan 3 hari, itu seluruh APK itu harus dibersihkan ya, harus bersih. Baik itu yang dipasang oleh KPU maupun dipasang oleh paslon ya. Baik untuk yang bupati maupun yang gubernur itu semuanya harus dibersihkan. Nah, sebenarnya kalau secara normatif itu memang KPU hanya menurunkan itu APK yang dipasang oleh KPU sendiri gitu ya. Kemudian untuk yang dipasang oleh paslon itu idealnya itu juga dilepas oleh paslon sendiri. Cuma kadang-kadang gini Mas Kori, kemarin tuh memang APK-nya kita itu banyak sekali ya. Mungkin teman-teman pemilih warga Karanganyar gitu menyaksikan sendiri ya seberapa banyak APK sepanjang jalan ya. Enggak sepanjang jalan, sepanjang gang itu penuh dengan APK. Itu sisi positifnya ya, kita menganggap itu bagian antusiasme warga ya, dan mungkin juga sisi positifnya juga itu akan bisa mengenal calon dengan lebih baik. Tapi sisi lain juga itu tadi APK-nya sangat banyak sekali.
Nah, oleh karena itu tentu kalau kita hanya menyerahkan kepada masing-masing saja, itu tentu mungkin pembersihan APK itu tidak akan terlalu efektif. Jangan sampai nanti orang datang ke TPS itu APK-nya masih ada. Ya, itu kan yang tentu tidak kita inginkan. Karena kalau itu masih ada, itu akan jadi persoalan, bisa dipersoalkan. Nah, nanti bisa dianggap loh ini kok tidak adil atau bagaimana. Oleh karena itu di masa tenang itu seluruh APK harus dibersihkan, diturunkan. Nah, oleh karena itu kemarin penertiban APK, penurunan APK, salah satunya menggunakan kren. Ini kren punya PU ya, di situ ada tertulisnya itu menggunakan dari PU. Itu memang penertiban APK ini lintas instansi, lintas lembaga. Jadi tidak hanya KPU, ada Bawaslu, ada Satpol PP, ada Disub, ada PU, kemudian ada dari Paslon juga. Itu seluruhnya memang kita libatkan ya. Sudah sebelumnya kita ada koordinasi, kita libatkan. Mari kita turunkan bersama-sama. Semangatnya adalah bagaimana APK itu turun semua, begitu, bersih semua, gitu. Dan terbukti juga cukup efektif ya. Yang selama 2 hari itu sudah di Karanganyar sudah bersih. Dan memang kalau yang balihonya yang tinggi-tinggi ini harus pakai alat, Mas Kori. Kalau manjat sendiri jelas nggak mungkin gitu. Ya, dari sisi keselamatan itu tentu juga beresiko. Hanya untuk yang tinggi-tinggi itu ada tim sendiri yang menyisir. Ya, salah satunya tim ini yang menggunakan kren dari KPU, dari PU, Mas Kori. Jadi ada beberapa elemen ya Pak yang terjun. Ya, banyak. Jadi nggak mungkin di pikiran teman memilih kan siapa sih yang sebenarnya tupoksinya yang melepas APK itu sebegitu banyaknya. Terus pertanyaannya itu APK itu larinya kemana Pak ketika setelah dilepasin itu Pak? Ya ini kan tim ya, kan itu dibagi beberapa tim. Dan tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat bawah, di PPK, di PPS itu juga kita minta bergerak. Bahkan sampai ke level KPPS itu juga kita minta bergerak untuk melepas di wilayahnya masing-masing supaya cepat selesai. Karena kan tentu untuk satu kabupaten kalau tidak dalam tanda kutip ya bareng-bareng itu saya kira nggak akan efektif. Nah, barangnya ini ya kemudian memang dibawa timnya masing-masing. Kalau yang di kecamatan itu biasanya di-pool di tempat kecamatan, di kantor kecamatan. Kemudian kalau yang di desa mungkin ya di desa. Yang pasti itu kan sudah barang tidak bernilai dalam tanda kutip sampah gitu ya. Tapi kalau yang paslon sebenarnya kenapa dihimbau paslon kalau bisa menurunkan sendiri, artinya kalau APK itu masih hendak dipakai juga bisa mereka simpan sendiri gitu ya. Tapi kalau tidak diturunkan ya akhirnya diturunkan tim bersama-sama itu dan di bawah masing-masing ya, dikelola masing-masing. Ini tadi penertiban APK, alat peraga kampanye ya untuk teman-teman pemilih di rumah. Mungkin next Mas untuk foto selanjutnya. Wah, ini Pak. Ini ada pocong, ada suster ngesot, ada gendruwo ya Pak itu. Oke. Ini apa Pak ini? Mungkin teman-teman pemilih di rumah kaget loh kok enak setan di situ. Mungkin bisa dijelaskan. Ini Bu David ya kali ini mungkin ya. Ini apa Bu ini Bu? Kok banyak hantu-hantu di situ Bu? Iya, jadi kan ini antusiasme dari KPPS di dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Jadi tanggal 27 November 2024 ini kan memang hari hanya di penyelenggaraan pilkada. Nah, sebanyak 1.344 TPS di 177 desa kelurahan, 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar ini secara serentak mulai dari pukul 7 sampai dengan nanti pukul 1 siang ini melaksanakan proses pemungutan suara. Nah, KPPS ini kan juga berharap bahwa semua pemilih ini datang ke TPS. Nah, teman-teman KPPS ini berbagai cara yang dilaksanakan. Nah, salah satunya ini kalau nggak salah di mana ini? Di Karangpandan. Bang Srifu itu desa saya begitu. Ini memilih untuk menjadi
KPPS-nya ini menggunakan Halloween, tema Halloween gitu. Harapannya sih nggak menakut-nakutin ya, tapi bikin menarik, lebih menarik masyarakat kayak gitu. Dan ini terbukti ya cukup efektif juga sih, masyarakatnya happy gitu. Bisa selfie atau bisa foto-foto sama karena KPPS-nya kan seru nih, lucu-lucuan, temanya Halloween. Sebenarnya di Kabupaten Karanganyar juga banyak tema-tema yang lain. Ada yang pakai jadi anak SD. Waduh, anak SD, padahal buat jadi KPPS itu syaratnya harus lulus SMA ya. Ijazahnya kan juga sekolah menengah atas ya kayak gitu, tapi mereka seragamnya pakai SD kayak gitu. Aku sih kalau jadi kayak gitu mungkin agak susah kan, pakai seragam celananya rok merahnya nggak ketemu gitu ya. Itu di beberapa daerah juga seperti itu ya. Asik-asik aja sih, ini kan salah satu ekspresi juga antusiasme dari penyelenggara pemilu yang tadi harapannya lebih menarik sehingga masyarakat lebih bersemangat untuk datang ke TPS. Ya. Dan nambahin Mas Kori, ini kan hari pemungutan suara ya. Jadi di hari pemungutan suara itu memang kemarin itu juga kita dorong supaya nuansanya itu lebih happy gitu ya, lebih happy. Maka salah satunya kemarin kita, meskipun ini program nasional, jadi dari KPU RI itu memerintahkan untuk ada foto booth di setiap TPS begitu ya, dan kita komunikasikan ke bawah agar setiap TPS itu ada foto booth yang sebenarnya kalau dari biaya itu minimalis Mas Korea, yang kita biaya yang diminta untuk bikin foto booth itu minimalis, tapi ternyata dari KPPS itu juga kreasinya bagus-bagus ya. Foto booth-nya itu ada yang cantik-cantik, termasuk yang TPS-nya didesain kayak orang hajatan. Nah, itu saya kira itu adalah bagian dari semangat, antusiasme warga untuk ikut mensukseskan pilkada. Dan itu saya kira juga itu hal yang bagus, proses pendewasaan di kita, di masyarakat gitu ya, bahwa pilkada meskipun ada perbedaan pilihan, ada perbedaan dukungan, tetapi semua ketika hari H itu memaknainya dengan guyub rukun gitu ya, dengan senang, dengan happy, dan juga selaras dengan tagline kita ya di pilkada kemarin itu, pilkada aman dan sukses, terus kemudian gembira ke TPS. Jadi kita ingin ke TPS itu dengan hati yang senang gitu ya. Saya sama Mbak David beda pilihan enggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan milih segitu aja gitu. Wong dia agak tahu juga. Ya, juga gitu. Gini, gitu Mas Giri. Bu Dev dan Pak Dar. Ini kan KPPS ya, kerjanya itu kan maraton jam 7 sampai jam 1, jam 1 bahkan yang pemilu kemarin itu kan sampai pagi ketemu pagi lagi. Itu kan capek ya Pak ya. Ada enggak sih Pak jaminan sosial untuk mengcover teman-teman KPPS di lapangan atau di TPS ketika mereka bekerja itu Pak? Ya, sebenarnya kalau KPPS ini menurut saya dari sisi perlindungan gitu, kalau misalkan kita lihat dulu honor ya, kalau dibandingkan KPPS dulu kan juga sudah cukup meningkat jauh ya untuk honor ya. Dulu kan seingat saya di tahun-tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu honornya kalau nggak salah kan 300 gitu ya atau berapa. Sekarang kan sudah cukup tinggi, misalkan untuk pilkada sudah kemarin 900, kemudian untuk yang pemilu bahkan 1 juta lebih gitu. Itu dari sisi honor, meskipun kita tidak mengukur dari itu ya, karena sebenarnya KPPS itu ya menurut saya juga bagian dari dedikasi gitu ya, itu tidak bisa diukur dari honor. Lalu yang kedua, dari sisi honor sebenarnya tentu kita dari KPU pasti akan terus berupaya agar memberikan honor yang cukup, yang semakin bagus gitu, itu pasti harapan kita bersama. Lalu yang kedua soal jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja itu di pilkada kemarin itu
dari KPPS ini seluruhnya dapat jaminan Mas Korea. Bentuknya adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang preminya itu ditanggung oleh KPU provinsi. Jadi seluruh KPPS kita termasuk petugas ketertiban TPS ya, itu premi BPJS Ketenagakerjaannya itu ditanggung oleh provinsi. Jadi kalau misalkan nih ya mau berangkat ke TPS, kemudian ya kita tidak berada ya, misalkan kecelakaan atau apa, itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu juga ada BPJS. Kalau BPJS Kesehatan memang tidak, tetapi ketika fase-fase awal itu kita dorong supaya KPPS, petugas ketertiban itu memiliki BPJS Kesehatan. Tapi kalaupun tidak, di hari H juga disediakan fasilitas kesehatan ya, dari ambulans, kemudian puskesmas itu juga dari pemerintah itu juga buka gitu. Dan kalaupun ada mereka tidak punya BPJS Kesehatan, mungkin itu kalau asal itu di Vaskes pemerintah, itu saya kira itu bisa dibantu lah begitu. Kalaupun paling pahitnya tidak ada BPJS Kesehatan ya, tapi mudah-mudahan kan mudah-mudahan kan juga banyak yang memiliki. Dan alhamdulillahnya pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024 kemarin itu prosesnya berjalan jauh lebih cepat gitu. Proses kalau pemungutan kan dari jam 7 sampai dengan jam 1, kemudian proses penghitungan suaranya itu sore jam 5-an itu sebagian besar sudah selesai gitu ya. Jadi dan alhamdulillahnya lagi dari seluruh penyelenggara ini yang melaporkan untuk sakit ini sangat minim, bahkan tidak ada kayak gitu. Berbeda dengan mungkin pada 2019 kemarin kayak gitu kan memang angkanya cukup tinggi. Tapi di pemilu 2024 maupun di pilkada 2024 ini tingkat kesehatannya lebih terjaga. Kemudian mungkin juga dari segi usia juga ya kan, waktu seleksi ini kan juga usia ini harus di bawah 55 tahun, kemudian tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid kayak itu. Kemarin itu yang ada satu penyelenggara yang ketua PPS, salah satu PPS di daerah di Jumapolo ini memang meninggal dunia, tetapi meninggal dunianya itu juga setelah proses pemungutan dan penghitungan suara itu selesai jauh, bahkan lain hari lain waktu kayak gitu ya. Dan ini juga masih mendapatkan jaminan asuransi untuk ahli warisnya, karena kan memang tadi sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, mendapatkan santunan lah istilahnya seperti itu. Ya, KPPS nih ya Pak. Mungkin next Mas untuk foto selanjutnya Mas. Nah, ini tadi. Ini masih sama ya Bu ya, yang enak SD tadi ya. Saya masih membayangkan tadi Bu David. Gak ada yang muat. Saya jadi kepala sekolah. Mungkin next lagi Mas, ini tadi udah sama seperti yang hantu tadi. Nah ini akses disabilitas ya mungkin ya Pak ya. Jadi kalau ini tuh layanan bagi pemilih kita itu kan salah satu prinsip TPS itu harus aksesibel, jadi memberikan kesetaraan baik itu seluruh warga masyarakat ya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Jadi layanannya sama, masyarakat semua yang punya hak pilih ini bisa datang ke TPS dengan mudah kayak gitu. Nah ini teman-teman KPPS ini memberikan layanan kepada sahabat-sahabat disabilitas sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan mudah untuk ke TPS kayak gitu. Ini juga mulai dari kan ini TPS itu kan diharapkan tidak ada undak-undakannya. Jadi kan bagi yang menggunakan kursi roda kan bisa lebih mudah aksesnya gitu. Kemudian juga tinggi dari meja
tempat dilakukan pencoblosan itu juga harapannya bisa terjangkau, tingginya kan makanya juga diatur kayak gitu. Itu harapannya memberikan aksesibilitas yang baik karena pemilu ini harapannya bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Ya, jadi ini kebetulan saya yang rekam Mas. Sorry ya. Ini Paulan ya. Ini Paulan, di TPS di desa saya dan kebetulan yang saya ngerekam dan ini kejadiannya pagi hari. Jadi ketika TPS dibuka. Jadi memang di proses penyelenggaraan pilkada pemungutan suara itu untuk teman-teman difabel, lansia, orang sakit itu ada prioritas. Jadi kalau bisa dilihat di denah TPS itu ada juga kursi prioritas. Nah, kursi prioritas ini diberikan kepada lansia, ibu hamil dan teman-teman difabel. Sehingga ketika ada pemilih yang lansia, ibu hamil atau difabel ini bisa duduk di kursi prioritas itu sehingga KPPS mengetahui ini ada pemilih difabel nih. Nah, ini kemudian memang SOP-nya dia harus didahulukan. Nah, itu bagian dari pelayanan penyelenggara kepada pemilih supaya masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik begitu ya, dengan nyaman. Itu makanya juga tadi disampaikan Bu David dari sisi kelayakan TPS itu juga harus diperhatikan oleh KPPS. Jadi tidak boleh berundak. Kalau ini berundak ada ini ya aksesnya itu ya sehingga kursi roda bisa lewat. Dan ini kan juga dibantu petugas terantip. Nah, salah satu tugas terantip itu diantaranya juga selain memastikan ketertiban juga ketika ada lansia yang perlu dibantu, kemudian pengguna hak pilih yang menggunakan kursi roda perlu bantuan. Nah, ini memang sudah harus dibantu. Nah, ini bentuk daripada itu tadi pelayanan kepada seluruh kalangan ya, termasuk teman-teman difabel ataupun lansia ataupun ibu hamil gitu Mas. Pak, ini kan untuk yang bisa naik kursi roda ya. Tapi kan kadang kan ada pemilih itu yang pengen nyoblos tapi dia itu nggak bisa bangun atau nggak bisa jalan atau nggak bisa bahkan naik kursi roda pun nggak bisa. Apakah KPU juga memfasilitasi untuk itu? Kalau untuk yang sakit dengan benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya di rumah itu ada layanan namanya kotak suara kotak suara KSK namanya, kotak suara keliling gitu. Tapi kalau pada kenyataannya bukan kotak suaranya yang berkeliling tapi KPPS-nya yang mendatangi. Jadi jemput bola ya. Tetapi ini benar-benar juga itu dilakukan verifikasi, artinya nggak kemudian serta-merta kemudian misalkan pemilih mengatakan bahwa sakit, kemudian tidak dilakukan verifikasi karena kan tetap yang diutamakan adalah layanan di TPS karena kan jumlah KPPS itu kan 7 ya, sementara yang di tiap TPS itu aja harus melayani 600 pemilih kayak gitu. Nah ini kan yang harus kan sifatnya langsung, jadi memang harus datang ke TPS. Nah nanti bagi tadi itu dilayani di atas jam 12, jadi nanti KPPS ditemani dengan saksi dan juga pengawas bisa mendatangi tadi yang sudah pemilih-pemilih yang ada di rumah, yang sakit, yang benar-benar tidak bisa berpindah posisi atau tidak bisa datang ke TPS. Nah ini di beberapa daerah ada, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Misalkan kemarin itu yang ada seperti itu di Mojogedang, di Desa Buntar itu ada, tapi jumlahnya hanya sedikit, hanya 2 atau 3. Karena memang ya itu tadi benar-benar harus yang istilahnya misalkan stroke yang nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, kayak gitu. Kemudian juga ketika layanan di dalam TPS yang utama di tempat TPS ini sudah
terlayani semua. Nah ini baru bisa dilaksanakan dan difasilitasi kepada yang sakit dan tidak bisa datang ke TPS. Intinya siapapun yang punya hak pilih, KPU siap melayani gitu ya Pak. Iya, amanah dari undang-undangnya begitu. Ya. Mungkin next Mas untuk foto selanjutnya. Nah, ini apa ini? Ada Pak Julianto Sudrajat mungkin ya di situ ya, sama Pak Hendy itu Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Bisa dijelaskan mungkin foto ini Pak? Ya, ini saya sebenarnya agak seneng sih dengan foto ini Mas Heri karena ada pakai payungnya. Jadi ini ceritanya memang waktu itu sedang hujan ya, sedang hujan kebetulan siang hari dan sedang hujan. Nah ini memang ini adalah proses pemungutan suara ulang. Jadi bukan kebetulan ya, tapi di proses pilkada kemarin kita ada satu TPS yang itu harus dilakukan PSU ya, atau dilakukan pemungutan suara ulang. Itu di TPS 1 Kuangsan Jumapol. Karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu itu harus dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Jadi penyebabnya ini adalah jadi ketika mulai mau dihitung surat suara untuk bupati gubernur ya, yang dihitung adalah gubernur dulu. Ketika dibuka itu ada selisih 2 surat suara. Jadi saya lupa persisnya ya, tetapi ada selisih 2 surat suara dibandingkan dengan daftar hadirnya. Jadi misalkan daftar hadirnya itu 350, nah di situ kurang 2. Ya, kurang 2. Jadi harusnya kan sama itu antara daftar hadir dengan surat suara. Ternyata kok beda. Dan itu belum dibuka tapi ya hasilnya apa, nyoblosnya apa belum, karena ini ada ketidaksesuaian. Kemudian dibuka kotak satunya, kotak yang bupati. Semula mengira jangan-jangan yang salah masukin gitu ya. Nah tapi setelah kotak yang bupati ini dibuka, itu justru nggak ada surat suara bupati gubernurnya nggak ada, justru surat suara bupati ini lebih 2. Nah, jadi kemudian dari situ Panwas merekomendasikan menurut mereka ini kemungkinan ada satu pemilih itu mendapatkan dua orang pemilih itu mendapatkan 2 surat suara yang sama, sehingga itu menurut kajiannya Panwaslu itu kemudian harus dilakukan PSU. Sehingga dari situ kemudian KPU melakukan tindak lanjut dengan menggelar PSU tanggal 30 November ya Mbak David ya. Nah 3 hari setelah hari H itu kita lakukan PSU di TPS 1 Kuangsan, dan ini fotonya ini di waktu itu dari KPU Provinsi hadir, dari KPU RI hadir Pak Yulianto Sudrajat, dari KPU Provinsi Pak Handi, Ketua KPU Provinsi hadir. Ya artinya itu memastikan bahwa proses PSU itu juga berjalan dengan baik gitu. Karena bagaimanapun itu bagian dari transparansi proses gitu. Justru kita lebih bagus dilakukan PSU daripada nanti itu dipersoalkan di kemudian hari ya. Jadi akan lebih bagus kalau PSU sehingga hasilnya bisa transparan dan disepakati bersama, sehingga tidak perlu ada gugatan di kemudian hari atau persoalan di kemudian hari. Saya kira meskipun kita harus ada PSU, tetapi itu tidak masalah karena juga hanya satu TPS dan prosesnya juga berjalan dengan baik. Pemilih yang datang ke TPS setelah PSU juga masih cukup tinggi, di atas 50% lebih. Saya kira itu juga bentuk kesadaran politik yang bagus dari masyarakat ya di TPS 1 Kuangsan itu, yang terbukti juga meskipun PSU mereka juga masih antusias untuk datang ke TPS gitu. Jadi ini memang foto yang akan sering kita kenang ini. PSU ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin PSU pemungutan suara ulang. Tadi sudah dijelaskan panjang tentang apa sih penyebab PSU di Kuangsan. Untuk itu lanjut Mas next. Nah ini banyak temukan kotak Pak, 1, 2 tuh banyak itu, nggak bisa saya ngitungnya, pusing ini Pak, banyak kotaknya itu sebenarnya itu kotak apa Pak?
bisa dijelaskan untuk teman-teman pemilih di Nah, rumah. ini Mbak David aja nih yang Oh ya, bahas Bu ini. David. Iya. Bu David, monggo Bu. Jadi kan kalau pemungutan suara itu kan kotaknya masing-masing TPS itu dari duplek ya, dari Ya, duplek. Nah ini teman-teman kan juga lihat ya. Nah setelah proses pemungutan suara, ini tahapan selanjutnya adalah dilakukan penghitungan suara. Nah hasil dari penghitungan suara ini nantinya di masing-masing TPS nanti akan dibawa ke kotak-kotak tadi, kotak suara itu nanti akan dibawa ke kecamatan. Nah, dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan itu formulir, kemudian berita hasil dari plano itu dimasukkan di dalam kotak, ini namanya kotak rekapitulasi. Nah, ini dibawa ke kabupaten, KPU kabupaten untuk dilakukan rekap di kabupaten. Jadi untuk pengembalian kotak-kotaknya di dalam kotak-kotak suara yang digunakan saat pemilihan itu kan kalau dibawa ke sini penuh nih, banyak. Nah kan jadi yang diperlukan untuk rekap di kabupaten ditaruh di dalam kotak rekap untuk nantinya dibacakan di tingkat kabupaten kota. Jadi ini adalah kotak rekapitulasi dari masing-masing kecamatan. Ini ada 17 kecamatan. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini untuk dua pemilihan. Iya, dua jenis pemilihan. Ini kan ada dua warna ya sebagai penanda. Gitu. Satu untuk gubernur, satu untuk bupati. Nah, dari kotak-kotak ini masih tersegel semua kalau belum dilakukan rekap. Nanti kembali pun juga disegel lagi. Jadi segala sesuatu itu benar-benar dijaga keamanannya dengan segel-segel tadi. Jadi proses pembukaan segelnya pun harus disaksikan secara terbuka oleh seluruh masyarakat karena proses rekapitulasi ini disiarkan melalui YouTube juga gitu. Jadi masyarakat kan juga bisa tahu. Selain itu juga harus ada pengawas pemilu dan juga ada Bawaslu tadi, ada juga ini dari kepolisian, dari yang pastinya dari peserta, saksi dari peserta, yaitu dari tim pasangan calon ini juga harus menyaksikan proses-proses yang ada. Di proses rekapitulasi ya Bu ini ya, apa ada kendala gitu Bu saat proses rekapitulasi itu? Kalau alhamdulillah di proses rekapitulasi pada Pilkada 2024 juga berjalan dengan lancar, juga tidak ada kendala, permasalahan karena sebagian besar dengan adanya proses sirekap atau sistem rekapitulasi ini kan foto-foto dari hasil di setiap TPS ini kan sudah bisa diakses oleh masyarakat nih. Nah ini jadinya masyarakat udah punya pegangan nih, foto-fotonya udah ada kayak gitu. Jadi bahkan udah ada yang bisa melakukan penghitungan sendiri kayak gitu. Nah ini sehingga proses rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten ini masyarakat melakukan kontrol secara langsung. Nah, tinggal kalau semuanya sesuai, semuanya telah sesuai dengan prosedur yang ada, itu kan jadi nggak bergejolak masyarakatnya kan karena sudah kontrol secara langsung. Jadi aman, alhamdulillah juga. Prosesnya juga sangat cepat ya, hanya 1 hari saja ya bisa dilaksanakan. Oke, sudah banyak tadi mungkin foto-foto yang kita tampilkan ya Pak. Ya. Bu, mungkin saya dan juga teman pemilih itu closing statement dari Pak Dar dan Bu Dev tentang pelaksanaan Pilkada 2024. Ya, sebenarnya kan kita dari foto-foto ini tadi kan ini kan bagian dari tahapan yang sudah kita kerjakan di pemilu Pilkada kemarin.
Dan secara keseluruhan seperti kita sampaikan di awal itu prosesnya berjalan cukup baik ya, cukup baik, relatif tidak ada hambatan yang berarti, dan itu saya kira adalah kerja keras kita bersama ya, itu patut kita syukuri. Tidak hanya KPU ya, Bawaslu, pemerintah daerah, kepolisian, dan yang pihak-pihak lain termasuk masyarakat juga gitu ya. Nah, partisipasi kita juga tinggi 82,29%. Itu juga menandakan kesadaran politik masyarakat, kesadaran untuk menggunakan hak pilih, untuk memilih pemimpin itu juga bagus. Itu sesuatu yang patut kita syukuri, dan pilkada sudah berjalan dengan baik. Itu sesuatu yang harus kita syukuri bersama. Meskipun tetap ada catatan ya Mas Kori ya, di proses penyelenggaraan kita itu ada beberapa catatan yang tentu itu jadi catatan dan harapannya itu untuk perbaikan ke depan begitu. Tapi secara umum kami dari KPU juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada seluruh pihak yang sudah ikut mendukung proses pelaksanaan pilkada di Karanganyar, yang prosesnya berjalan dengan sangat baik, menurut saya sangat baik dan sangat mulus lah gitu ya. Saya kira itu saya juga memberi apresiasi kepada masyarakat, kepada kita semua, sehingga pilkada bisa di Karanganyar bisa berjalan dengan baik. Begitu Mas Kori. Ini Bu Dev. Iya, jadi di Karanganyar ini masyarakatnya sungguh sangat luar biasa, gitu, punya pendidikan politiknya, mereka sudah pemilih-pemilih yang cerdas dan udah tahu ya hak dan juga kewajibannya. Kemudian juga penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU-nya, dari PPK, PPS, kemudian Pantarlih, KPPS, ini juga sangat luar biasa kayak gitu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mendedikasikan diri ini dengan sepenuh hati gitu ya, nggak peduli siang, nggak peduli malam kayak gitu, sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas di kepemiluannya ini, menyelenggarakan pilkada ini. Kemudian juga bagi pesertanya gitu ya, dari partai politiknya, dari pasangan calonnya, ini juga sangat luar biasa. Jadi kalau kata teman saya itu, sing menang ya ora umuk kayak gitu, sing kalah juga nggak ngamuk gitu ya. Jadi kondusivitas Karanganyar ini baik sebelum, pada saat proses pemungutan suara maupun setelahnya, ini kondusivitas dan juga ketertiban dan keamanan masyarakatnya tetap terjaga dengan baik. Kalau biasanya kan antar tetangga beda pilihan, kadang-kala gondok-gondokan. Nah ini proses rekonsiliasi istilahnya setelah pilkada ini juga bisa berjalan dengan sangat baik, proses-proses mengalir berjalan dengan lancar, dan yang pastinya sih aman, damai buat Karanganyar. Iya. Tentram, tetap Tentram betul. Iya. Mungkin sudah banyak penjelasan dari Pak Dar dan Bu Dev tentang bagaimana gambaran perjalanan tahapan pilkada di Kabupaten Karanganyar. Terima kasih waktunya Pak Dar, Bu Dev yang berkenan menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan, hadir di podcast Jadi Tahu, Belajar Demokrasi dan Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Mungkin kita tutup saja ya podcast kali ini dengan satu pantun yang viral. Sebelumnya Mas, buat pesan buat teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Karanganyar, jangan lupa buat subscribe, like, and comment daripada podcast Jadi Tahu ini, biar kita lebih rame dan lebih bisa belajar lebih banyak lagi tentang tahapan-tahapan pemilu. Ya, pesan dari Bu Dev tadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya KPU Kabupaten Karanganyar. Ya, podcast di siang hari ini saya tutup dengan sebuah pantun viral, ubur-ubur ke ikan lele. Sampai jumpa lagi Le. Ya, akhir kata, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.